Pernahkah Anda berpikir bahwa nomor rumah Anda mungkin menentukan aliran kemakmuran Anda? Kedengarannya aneh, tetapi menurut ajaran Buddha dan tradisi spiritual kuno, angka-angka membawa getaran kuat yang secara langsung memengaruhi energi rumah kita. Dan percayalah, angka tertentu mungkin saja menghalangi kekayaan Anda tanpa Anda sadari. Jika keuangan Anda terasa selalu mandek, jika kesempatan seolah-olah selalu terlepas dari jari-jari Anda, atau jika kesulitan yang tak terduga terus bermunculan, masalahnya mungkin ada pada energi alamat rumah Anda. Lagi pula, rumah Anda bukan hanya ruang fisik, tetapi juga medan getaran yang dapat menarik atau menolak kemakmuran. Dalam video hari ini, kami akan mengungkap angka-angka apa saja yang mungkin menghambat kelimpahan Anda dan bagaimana Anda bisa mengubah situasi tersebut dengan cara yang sederhana, menggunakan teknik harmonisasi energi ala Buddha. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir karena Anda akan menemukan rahasia-rahasia kuat yang dapat mengubah rumah Anda menjadi portal sejati menuju kekayaan. Sebelum kita mulai, silakan beri like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten seperti ini. Dan di kolom komentar, tuliskan, "Rumah saya adalah kuil kemakmuran," untuk mengaktifkan energi kelimpahan dalam hidup Anda. Sejak zaman kuno, angka dianggap lebih dari sekadar simbol matematika. Bagi ajaran Buddha dan tradisi spiritual lainnya, setiap angka membawa getaran energi yang dapat memengaruhi kehidupan kita secara mendalam. Dan ketika kita berbicara tentang nomor rumah kita sedang berurusan langsung dengan energi yang mengatur ruang hidup kita, yang berdampak pada kemakmuran, keharmonisan, bahkan tantangan yang kita hadapi. Bayangkan rumah Anda sebagai magnet besar energi. Segala yang terjadi di dalamnya, emosi, pikiran, dan bahkan benda-benda yang Anda simpan, turut berkontribusi pada getaran keseluruhan ruangan. Sekarang bayangkan bahwa nomor rumah Anda adalah semacam kode energi yang menentukan bagaimana energi tersebut mengalir. Tergantung pada angka akhir alamat Anda bisa jadi tersinkronisasi dengan getaran pertumbuhan dan kelimpahan, atau sayangnya, dengan pola-pola yang menghambat kemakmuran Anda. Dalam ajaran Buddha, terdapat keyakinan mendasar bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi yang berbeda dan angka adalah perwujudan dari energi tersebut. Seperti halnya mantra dan kata-kata sakti yang membawa getaran khusus, angka juga memiliki pengaruh halus namun konsisten dalam hidup kita. Itulah sebabnya, dalam beberapa budaya timur, angka tertentu dihindari dalam penomoran rumah dan gedung, sementara angka lainnya dianggap membawa keberuntungan dan sangat bermanfaat. Jika Anda pernah merasa bahwa setelah pindah rumah, hidup Anda berubah drastis menjadi lebih baik, atau sebaliknya, justru mulai menghadapi kesulitan tak terduga, Anda bisa yakin bahwa energi numerik dari alamat rumah Anda berperan dalam hal itu. Tapi bagaimana cara mengetahui apakah nomor rumah Anda mendukung atau menghalangi kemakmuran Anda? Pernahkah Anda menyadari bahwa beberapa orang tampak makmur segera setelah pindah ke rumah baru, sementara yang lain mulai menghadapi kesulitan keuangan tanpa sebab yang jelas? Hal ini bisa jadi berkaitan langsung dengan nomor rumah mereka. Dalam ajaran Buddha dan berbagai tradisi spiritual, angka tertentu membawa energi yang dapat menghambat aliran kemakmuran, menciptakan rintangan tak terlihat bagi uang dan kesuksesan. Energi numerik sebuah rumah ditentukan dengan menjumlahkan digit-digit alamat hingga menghasilkan satu angka tunggal. Misalnya, jika Anda tinggal di nomor 273, cukup jumlahkan 2 plus 7 plus 3 yang menghasilkan 12. Kemudian, jumlahkan 1 plus 2 sehingga mendapatkan 3. Artinya, getaran energi rumah tersebut berkaitan dengan angka 3. Sekarang, mari kita bahas angka-angka yang mungkin menghambat kekayaan Anda dan menciptakan tantangan keuangan. Angka 4, misalnya, dianggap sebagai salah satu angka paling menantang ketika berbicara tentang kemakmuran. Di banyak budaya timur, angka ini dihindari karena pengucapannya dalam bahasa Cina dan Jepang mirip dengan kata mati. Dalam ranah energi,
Angka ini bisa melambangkan stagnasi, kesulitan tumbuh, dan resistensi terhadap perubahan. Orang yang tinggal di rumah dengan getaran angka 4 mungkin merasa selalu berjuang untuk maju. Namun ada sesuatu yang tak terlihat seakan menahan mereka. Angka 5, meskipun dikaitkan dengan gerakan dan perubahan, bisa menjadi tantangan ketika menyangkut stabilitas keuangan. Rumah dengan getaran angka ini cenderung mengalami naik turun, sehingga penghuninya mengalami masa-masa kemakmuran yang tinggi diikuti oleh kesulitan tak terduga. Hal ini terjadi karena energi angka 5 selalu dalam keadaan transformasi yang dapat menghalangi kekayaan untuk terkumpul dan tumbuh secara konsisten. Angka lain yang perlu diperhatikan adalah angka 7. Meskipun merupakan angka yang sangat spiritual dan berkaitan dengan introspeksi, angka ini dapat menyebabkan keterasingan dari dunia material. Rumah dengan getaran angka 7 cenderung dihuni oleh orang-orang yang mencari pengetahuan dan pertumbuhan batin, tetapi mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan pendapatan atau menjaga stabilitas keuangan. Jika Anda merasa sejak pindah rumah, hubungan Anda dengan uang melemah, mungkin pengaruh angka ini yang menjadi penyebabnya. Dalam ajaran Buddha, diyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi yang berbeda, dan angka adalah ekspresi dari energi tersebut. Mereka bukan hanya simbol matematika, tetapi juga pintu yang menghubungkan realitas material kita dengan energi halus alam semesta. Setiap angka membawa getaran spesifik yang dapat memengaruhi hidup kita secara positif atau negatif. Di berbagai tradisi spiritual timur, angka digunakan untuk menyelaraskan ruang, mengharmonisasi energi, dan bahkan memperkuat koneksi spiritual. Dalam Feng Shui misalnya, yang berbagi banyak prinsip dengan ajaran Buddha, angka yang seimbang dipilih untuk menarik kemakmuran dan menghilangkan hambatan energi. Itulah sebabnya beberapa gedung di Cina dan Jepang menghindari penomoran dengan angka 4 dan 13 karena dianggap menantang bagi keberuntungan dan kekayaan. Dalam Buddha Tibet, angka sering digunakan dalam mantra dan praktik meditasi. Angka 8 misalnya dianggap sangat menguntungkan karena melambangkan kekekalan, keseimbangan, dan kelimpahan abadi. Sedangkan angka 9 dikaitkan dengan pencerahan dan kesempurnaan, menjadikannya angka dengan kekuatan spiritual besar. Lalu apa artinya semua ini untuk rumah Anda? Jika nomor rumah Anda memiliki getaran yang kurang mendukung, itu tidak berarti Anda ditakdirkan untuk mengalami kesulitan keuangan. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa energi bisa diolah dan diubah. Kunci untuk menarik kemakmuran adalah memahami getaran ruang Anda dan menerapkan praktik-praktik spiritual untuk menyelaraskannya. Seringkali kita merasakan ada sesuatu yang tak terlihat memengaruhi hidup kita, namun sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya. Jika Anda menghadapi kesulitan keuangan, masalah yang terus-menerus, atau perasaan stagnan sejak pindah ke rumah saat ini, mungkin nomor rumah Anda bergetar pada frekuensi yang menghambat kemakmuran Anda. Tanda pertama bahwa energi alamat rumah Anda mungkin memengaruhi kekayaan Anda adalah perasaan stagnasi finansial. Anda bekerja keras, berusaha, namun uang seolah-olah tidak pernah mengalir. Kesempatan untuk tumbuh muncul dan hilang dengan cepat. Ini bisa jadi indikasi bahwa energi rumah Anda tidak selaras dengan kelimpahan. Tanda lainnya adalah timbulnya hutang atau masalah keuangan yang terus-menerus. Sejak Anda pindah, jika pengeluaran tak terduga mulai muncul seperti perbaikan yang sering, denda, tagihan yang membengkak, atau bahkan kesulitan menabung, itu mungkin merupakan manifestasi dari hambatan energi yang terkait dengan nomor rumah Anda. Perasaan berat dan kelelahan yang terus-menerus di dalam rumah juga menjadi sinyal peringatan. Lingkungan dengan energi yang padat dapat memengaruhi vitalitas dan kreativitas Anda sehingga menyulitkan untuk menemukan solusi bagi masalah keuangan. Selain itu, ketika ada resistensi terhadap perubahan dan perasaan bahwa segala sesuatunya tidak maju, itu bisa jadi cerminan langsung dari getaran nomor alamat Anda. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah apakah
Sepanjang waktu, penghuni yang berbeda dari rumah tersebut juga mengalami kesulitan serupa. Jika orang lain yang pernah tinggal di alamat itu juga mengalami tantangan keuangan, hubungan yang rumit, atau kurangnya kemajuan, ini dapat menunjukkan bahwa energi tempat tersebut membutuhkan pembersihan mendalam. Jika Anda telah menyadari bahwa nomor rumah Anda mungkin memengaruhi keuangan secara negatif, jangan khawatir. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa energi suatu lingkungan dapat diubah melalui niat yang benar dan praktik spiritual. Ritual kecil pun dapat membuat perbedaan besar dalam getaran rumah Anda, sehingga kemakmuran dapat mengalir kembali secara alami. Salah satu praktik paling ampuh untuk menetralkan energi negatif adalah dengan pembersihan menggunakan air dan garam. Dalam ajaran Buddha dan tradisi spiritual lainnya, garam dianggap sebagai elemen pembersih energi yang mendalam. Untuk melakukan ritual ini, campurkan segenggam garam kasar ke dalam ember berisi air dan lap semua pintu serta jendela rumah Anda dengan kain basah. Sambil melakukannya, bayangkan segala hambatan energi terangkat dan visualisasikan kemakmuran yang mengalir masuk ke rumah Anda. Ritual efektif lainnya adalah dengan pengasapan menggunakan herbal suci. Kemenyan seperti sandalwood, rosemary, dan myrrh sering digunakan dalam ajaran Buddha untuk membersihkan ruangan dan mengusir pengaruh negatif. Sebarkan asap kemenyan tersebut ke seluruh ruangan, terutama di pintu masuk rumah. Sambil melakukannya, ucapkan mantra perlindungan seperti Om Mani Padme Hum yang membantu menyelaraskan getaran lingkungan. Jika nomor rumah Anda adalah salah satu yang bisa menghalangi kekayaan, teknik kuat lainnya adalah menempatkan cermin kecil yang menghadap ke pintu masuk. Menurut Feng Shui dan ajaran Buddha, cermin memantulkan dan menetralkan energi negatif yang mungkin masuk ke rumah Anda. Untuk memperkuat perlindungan ini, Anda bisa menuliskan nomor rumah Anda di selembar kertas berwarna emas dan meletakkannya di belakang cermin yang melambangkan pengaktifan kemakmuran. Selain itu, ritual sederhana namun kuat adalah dengan melakukan persembahan berupa beras dan koin. Ambil piring kecil, letakkan sebagian beras mentah dan beberapa koin emas di atasnya. Beras melambangkan kelimpahan dan nutrisi, sementara koin mewakili aliran kekayaan. Tempatkan persembahan ini di pintu masuk atau di tempat khusus selama 7 hari, sambil mengucapkan terima kasih kepada alam semesta atas kemakmuran yang akan datang. Itulah beberapa cara untuk menyeimbangkan energi rumah Anda dan membuka jalan menuju kekayaan. Namun, selain menetralkan energi negatif, sangat penting untuk belajar bagaimana mengaktifkan getaran kemakmuran di dalam rumah Anda. Kini, setelah Anda mengetahui cara menetralkan energi negatif yang mungkin menghalangi kekayaan, saatnya melangkah lebih jauh dengan mengaktifkan getaran kemakmuran di dalam rumah Anda. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang, melainkan juga keadaan harmoni dengan aliran alami alam semesta. Ketika rumah Anda selaras dengan energi tersebut, kesempatan mulai muncul secara tak terduga. Salah satu cara paling ampuh untuk mengaktifkan kemakmuran di lingkungan Anda adalah dengan menggunakan warna yang menguntungkan. Dalam ajaran Buddha dan Feng Shui, warna emas dan merah secara tradisional diasosiasikan dengan kekayaan dan kesuksesan. Menambahkan sentuhan kecil dengan warna-warna ini, seperti bantal, lilin, atau bahkan dekorasi kecil dekat pintu masuk, dapat menarik getaran positif dan memperkuat medan energi rumah. Teknik fundamental lainnya adalah menjaga pintu masuk rumah selalu bersih dan terang. Dalam ajaran Buddha, pintu masuk melambangkan portal tempat energi kelimpahan masuk ke dalam rumah Anda. Hindari penumpukan barang, sampah, atau kekacauan di sekitar pintu karena hal itu bisa menghalangi aliran positif. Jika memungkinkan, letakkan vas tanaman sehat di dekat pintu karena tanaman melambangkan pertumbuhan dan pembaruan. Penggunaan mantra dan simbol sakral juga dapat meningkatkan getaran ruangan. Contoh yang kuat adalah mantra Om Mani Padme Hum yang menarik keharmonisan dan kemakmuran. Anda bisa menuliskan mantra ini di selembar kertas
dan menyimpannya secara tersembunyi di belakang pintu utama atau di tempat khusus dalam rumah. Selain itu, simbol simpul tanpa batas yang banyak digunakan dalam Buddha Tibet melambangkan koneksi dengan kelimpahan tak terbatas alam semesta. Memiliki simbol ini di rumah, entah dalam bentuk gambar, lukisan, atau jimat, dapat membantu menjaga energi kemakmuran tetap aktif. Praktik kuat lainnya adalah peredaran uang di dalam rumah. Banyak orang tidak menyadari, tetapi menyimpan uang di tempat yang tersembunyi atau tidak teratur dapat menciptakan hambatan energi. Idealnya, sediakan sebuah altar kecil kemakmuran, di mana Anda menata beberapa lembar uang dengan rapi, disertai elemen yang melambangkan kekayaan, seperti koin Cina, kristal sitrin, atau bahkan patung kecil Buddha keberuntungan. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan rasa syukur setiap hari. Dalam ajaran Buddha, rasa syukur adalah salah satu pilar untuk mewujudkan kelimpahan. Setiap hari, sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Dengan melakukan hal ini, Anda memperkuat getaran diri dan membuka ruang untuk menerima lebih banyak. Jika nomor rumah Anda tidak memiliki getaran yang secara alami mendukung kemakmuran, jangan khawatir. Dalam ajaran Buddha, kita belajar bahwa segala sesuatu dapat diubah melalui niat dan harmonisasi energi. Artinya, terlepas dari nomor rumah Anda bisa menyeimbangkannya untuk menarik kelimpahan dan kesejahteraan. Salah satu cara paling efektif untuk memperbaiki energi nomor rumah adalah dengan menambahkan angka pelengkap. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai tradisi spiritual dan bertujuan menyeimbangkan getaran alamat dengan angka yang melambangkan kemakmuran. Caranya, identifikasi nomor rumah Anda, dan jika angka tersebut tidak menguntungkan, seperti 4, 5, atau 7, tambahkan secara sembunyi sebuah angka pelengkap di sampingnya untuk membentuk hasil yang positif. Misalnya, jika jumlah nomor rumah Anda adalah 4, 2 plus 2 plus 4, Anda dapat menambahkan angka 1 di dekat pintu, sehingga getarannya berubah menjadi 5 yang membawa gerakan dan membuka blokir energi. Jika nomor rumah Anda berjumlah 7, menambahkan angka 2 dapat membawa keseimbangan dan koneksi dengan kemakmuran material. Yang terpenting adalah memilih angka yang melengkapi energi rumah sesuai dengan kebutuhan Anda. Teknik kuat lainnya adalah penggunaan kristal energi di pintu masuk rumah. Sitrin yang dikenal sebagai batu kekayaan membantu mengaktifkan kelimpahan dan melindungi rumah dari blokir keuangan. Menempatkan kristal sitrin di dekat pintu atau di altar kemakmuran dapat membantu menetralkan pengaruh negatif yang mungkin terkait dengan nomor rumah. Ajaran Buddha juga mengajarkan bahwa suara dan mantra dapat menaikkan getaran ruang. Mengucapkan mantra kemakmuran seperti Om Shri Mahalakshmiyai Namaha yang didedikasikan untuk energi kelimpahan dapat menyelaraskan frekuensi rumah dan menarik lebih banyak kekayaan. Anda bisa mengucapkan mantra ini setiap pagi atau sambil melakukan pengasapan ruangan. Praktik sederhana namun kuat lainnya adalah mengaktifkan aliran energi dengan sumber air. Air yang mengalir melambangkan kemakmuran berkelanjutan dan merupakan obat ampuh bagi rumah yang memiliki energi stagnan. Jika memungkinkan, tempatkan air mancur kecil di pintu masuk atau di tempat khusus untuk menjaga energi agar terus bersirkulasi. Ingatlah bahwa yang paling penting bukanlah nomor rumah Anda, melainkan energi yang Anda tanamkan di dalamnya. Rumah yang harmonis, penuh dengan niat baik dan perawatan spiritual, selalu menjadi ruang yang membawa kemakmuran. Sampai jumpa di video berikutnya.